Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hari ini kita akan datang, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari fokuskan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Kita angkat pujian dengan pujian, jadikan aku ini. Memandang keindahan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan pujian Ajaib Kau Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan. Saya mohon Saudara Bagas untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu ini, dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan kiranya Engkau kembalikan berkali-kali lipat. Dalam Tuhan Yesus kami sudah doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka hati pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita akan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila
Terima kasih, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau membuka setiap hati pikiran kami, supaya betul-betul kami boleh duduk dan terpusatkan hati pikiran kami akan sabda firman-Mu, sehingga sabda firman boleh memberkati. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Firman Tuhan pada saat ini hendak saya ambil di dalam firman Allah Injil Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21 mulai. Saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kata Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam firman Allah ini ada satu contoh dan teladan yang patut kita teladani. Ada seorang ibu, di mana seorang ibu ini sedang menghadapi problem atau sedang menghadapi masalah. Kalau kita melihat banyak orang-orang di saat dia menghadapi masalah, dia mencari orang yang dianggap pinter. Bahkan kata yang sangat populer, mencari dukun-dukun yang dianggap dokter. Tetapi ibu yang tertulis di dalam firman Allah ini adalah dia mencari kealamat yang benar, mencari solusi kealamat yang benar, di mana ibu ini sebenarnya orang dari luar Israel. Orang dari luar Israel punya masalah. Masalah yang ia hadapi sesuai dengan jeritan doanya di sini. Permohonannya dalam firman Allah ini yang bunyinya demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai seorang ibu, di saat melihat anaknya sakit, entah sakit panas, entah sakit apalah begitu, tetapi sakit yang ada dalam firman Allah ini sakit seorang anak yang sedang kerasukan setan. Menurut konon ceritanya, kalau dia sedang kumat, kepalanya dipegang dan dibentur-benturkan di dinding. Apakah
Kalau kita sebagai seorang tua atau sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini, apakah kita mau berucap, waduh, anakku kok pinter sekali, anakku kok pinter sekali, kepalanya dibentur-benturkan di dinding. Mestinya tidak demikian. Mestinya dia sebagai seorang tua, apalagi seorang ibu, melihat kondisi situasi anaknya yang sedang menderita karena kerasukan setan, pada saat dia menghadapi masalah atau kumat, dia dibentur-benturkan kepalanya ke dinding, dia pasti akan menangis dan menangis dan menangis dan menangis dan menangis, pastinya demikian. Lalu dia mulai berpikir, kemana dia harus pergi? Tadi saya katakan di depan, dia harus pergi ke alamat yang tidak salah, ke alamat yang benar. Dan dia pergi kepada Tuhan. Ini satu langkah yang sangat tepat. Pergi kepada Tuhan dengan kata-kata, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia mulai melangkah. Dia mulai mendekat dan mendekat dan mendekat. Tetapi apa yang terjadi di dalam firman Allah? Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sepertinya disinilah harapan seakan-akan pudar. Disinilah harapan seakan-akan pudar. Harapannya dia mendapatkan solusi, harapannya dia mendapatkan pertolongan, harapannya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan demi anaknya. Tetapi kenyataannya di sini, Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa. Lalu ayat selanjutnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangkan, dia datang kepada Yesus, Yesus diam, Yesus tidak menjawab. Mestinya di sini ada dalam hatinya apa yang dikategorikan yang disebut kecewa. Lalu ketambahan lagi, ada murid-muridnya, tahu-tahu dia keluar mengungkapkan kata-kata, suruhlah ia ini pergi. Dan dia mengikuti kita berteriak-teriak. Ini satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Membuat sedih. Membuat sedih. Maunya datang minta solusi, maunya datang supaya anaknya terlepas dari jerat sakit penyakitnya karena dirasuk setan itu. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu dia mendapatkan harapan, sedikit mulai mendapatkan satu pencerahan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aduh, dia mulai senang, Yesus mulai terbuka, mulai memberikan jawaban, tetapi jawabannya juga sangat-sangat mengecewakan. Sedangkan ibu ini adalah bukan dari Israel. Dan kata-kata di sini dia diutus hanya untuk umat Israel, untuk bangsa Israel. Jadi saat ini ibu rupa-rupanya dia datang ke satu tempat yang salah. Mungkin juga bisa berpikir sedemikian. Berarti salah aku datang ke sini. Mungkin bisa berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ibu ini tidak ada istilah putus asa. Ibu ini tidak ada istilah sakit hati.
Ibu ini tidak ada istilah, udahlah aku akan pulang meninggalkan tempat ini. Tidak ada kamus seperti itu bagi ibu ini. Dan akhirnya dia juga mendapatkan jawaban yang sangat-sangat yang dia harapkan, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, dia senang mulai menjawab. Tetapi jawabannya Yesus juga tidak pas dengan harapannya. Bahkan disinggung di situ ada kata-kata anjing. Luar biasa. Kalau seandainya hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau seandainya hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, pastinya kita akan melangkah meninggalkan tempat itu, melangkah dan secepatnya meninggalkan tempat itu. Untuk apa? Untuk apa aku bertahan? Untuk apa aku tetap ada di sini? Lebih baik pulang, karena jawaban demi jawaban yang dikeluarkan dari mulut lidahnya yang diharapkan tidak sesuai. Akhirnya ada satu hal yang patut kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat. Perhatikan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata-kata dari atas yang sudah saya sebutkan satu persatu dari atas tadi, jawaban-jawaban yang keluar dari mulut lidah Tuhan yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Secara manusia dia kecewa, tetapi ibu ini tidak ada istilah mengenal kecewa. Walaupun jawabannya tidak sesuai, jawabannya menyakitkan, jawabannya mungkin hinaan, ibu ini tidak lari dari tempat itu, ibu ini tidak meninggalkan tempat itu. Justru ibu ini semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Yesus dan berkata di dalam hatinya, Tuhan, tolonglah aku. Dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Inilah membuat Yesus tergerak untuk menolongnya. Inilah membuat Yesus tergerak untuk menolongnya apa yang menjadi permintaannya. Dan rupa-rupanya disinilah harus perlu kita tangkap sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang memang kita ini kalau datang kepada siapapun, selalu dia memohon hal-hal yang cocok dengan hatinya. Perihal yang mengenakkan di dalam hatinya. Di saat kita datang ke suatu tempat tujuan kita yang mana kita perlu harapan di situ, bila tidak cocok kita marah, kita ngambek, kita tersinggung, lalu kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin tidak senonoh. Tetapi ibu ini bukan figur seorang itu. Walaupun harus ada kata-kata yang keluar mungkin tidak mengenakan, tidak membuat ibu itu beranjak dari tempat itu. Justru semakin mendekat kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang perlu kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Walau mungkin saat ini kita punya pergumulan, punya keperluan, punya keinginan, punya program, punya cita-cita yang belum terlaksana, yang belum terbukti, yang belum terrealisasi. Jangan membuat kita mundur, jangan membuat kita ngambek, jangan membuat kita marah, jangan membuat kita meninggalkan Tuhan, jangan membuat kita kecewa. Justru di saat-saat seperti inilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan suara yang lembut seperti ibu ini. Pastinya Tuhan akan mendengarkan segala doa-doa kita. Akhirnya apa kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-28? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang memang Tuhan itu mengizinkan dengan ungkapan-ungkapan kata-kata yang membuat kita tersinggung. Kata-kata yang mungkin tidak pas. Kata-kata yang mungkin tidak cocok. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan di sini, ingin melihat sejauh mana ibu ini punya kesetiaan dan ketaatan. Begitu juga Tuhan ingin melihat sejauh mana melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang doanya belum dijawab, permohonannya belum dijawab, pergumulannya belum dijawab. Apakah kita ngambek dan meninggalkan Tuhan, lalu kita menjauhkan Tuhan, tidak lagi ke gereja, tidak lagi bersekutu, tidak lagi berdoa? Mestinya itu satu langkah yang salah. Tirulah ibu ini. Akhirnya di akhir perjalanan hidup ini, pada saat dia punya pergumulan yang berat demi anaknya, dia mendapat pujian dari Yesus tentang imannya. Olehnya kata-kata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Mendapat pujian, besar imanmu. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah perjalanan hidup kita ini kadang-kadang memang mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan harapan kita. Merindukan sesuatu yang kadang-kadang tidak kunjung datang. Tetapi kita menonjolkan untuk kekecewaan. Jangan. Tetapi marilah kita akan belajar setia dan taat. Tetap ada di kaki Yesus, tetap ada di baitnya, tetap ada di gereja. Jangan ada istilah marah dan kecewa dengan Tuhan. Tuhan selalu siap dan tepat waktunya untuk memberkati kita. Olehnya berdasarkan firman Allah ini, contoh ini, seorang ibu ini biarlah akan menjadi pelajaran buat kita semua. Mencari Yesus di saat-saat kita punya pergumulan. Mencari Yesus di saat-saat kita punya kebutuhan. Mencari Yesus di saat-saat kita sedang menghadapi problem dan bermasalah. Jangan diselesaikan dengan bertengkar. Jangan diselesaikan dengan menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan diselesaikan dengan emosi. Jangan diselesaikan dengan mungkin marah-marah dan mungkin dengan pukulan-pukulan tangan. Atau mungkin melempar piring atau apalah dan sebagainya. Itu bukan solusi. Tetapi biarlah solusi yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan percaya. Dan memiliki iman yang sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya mujizat masih bisa terjadi. Di dalam situasi apapun Tuhan bisa merubah. Yang sulit bagi kita, ya Tuhan akan lakukan. Yang kita tidak bisa, Tuhan akan lakukan. Tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan mungkin. Mari kita punya harapan dan tetap percaya. Saat ini Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sabda firman-Mu ini menjadikan berkat buat kami semua. Khususnya kami ini sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan di saat-saat kami ada problem permasalahan apapun. Tidak datang kepada dukun-dukun, tidak datang kepada orang-orang pinter, tetapi datang kepada Tuhan. Mungkin pada saat kami datang kepada Tuhan tidak langsung dijawab oleh Tuhan, biarlah kami belajar untuk setia dan taat. Untuk tidak mudah kecewa. Dan ajarlah kami selalu mendekatkan di kaki Yesus dan berdoa dengan suara yang lirih. Tuhan, tolonglah aku. Pasti dengan jeritan seperti itu Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita dan akan memberkati kita. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah firman-Mu. Dan Tuhan pasti memberkati kami semua. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita akan berdiri bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan percaya angkatlah kedua tanganmu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih pada saat ini, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di saat kami memuji memuliakan Engkau, dan di saat kami mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah Bapa kami bisa menerima sabda firman-Mu dengan hati yang betul-betul percaya. Dan biarlah Engkau akan memberkati kami ya Tuhan, yang saat ini mendengarkan sabda firman-Mu. Bapakku yang di sorga, sebentar kami akan pulang atau berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu, dan kita akan berpisah dan kita pulang ke tempat kita masing-masing dan beraktivitas. Biarlah Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, engkau telah mengangkat tangan. Itu satu bukti bahwa engkau mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Olehnya Bapak Ibu sekalian, pulanglah, berpisahlah saat ini satu dengan yang lain, baik yang ada di sekitar gereja atau di rumah masing-masing. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh pulang dengan membawa berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Berkat menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin.